Oke, terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih, izin Pak, mudah-mudahan ketawa Pak. Soalnya stand up depan presiden kayak pingin meninggal Pak. Takut salah ngomong, tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jujur, Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsamu. Saya manggung di luar negeri Pak, saya selalu banggain negara saya. Karena saya orang Sanger Pak. Saya orang Sanger Tamako, dulu Pak nggak ada sinyal handphone Pak. Saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal Pak, kalau ada hujan meninggal sama rumahnya Pak, karena petirnya gede. Saya dulu jadi stand up comedian 2011, 2016 pulang Sanger Pak, tetap handphonenya hanya di satu titik Pak. Tetapi di saat Bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE Pak. Wah, dulu kalau ke Sanger pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu Pak. Dan saya boleh jujur kalau ngelihat dari data tadi, benar bangsa kita tuh bangsa yang luar biasa. Betul? Kita emas aja kita masuk 5 besar loh Pak. Cadangan emas dunia kita masuk bro. Apalagi batu bara kita nomor 2. Tadi nikel, timah, tembaga kita keren. Terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri? Prewed ke luar negeri, prewed Pak ke London. Alasannya mau pingin foto sama Big Bang. Lah kan di Bukit Tinggi ada. Iya dong. Kita ngapain harus ke London? Belum tentu juga ketemu sama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang. Tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya. Makannya sesuai dengan leher kita bro. Ke London makan roti. Lah saya orang Manado, kalau roti itu ibadah bro. Iya kan? Kenapa? Ya, tapi kita harus akui Pak, di London 4 sisi nyala jamnya Pak. Kalau di Padang, di Bukit Tinggi ada satu yang mati baterainya. Mungkin ya Pak ya. Jadi kita harus bangga. Ngapain ke Hawaii ingin liburan di pantai? Kita punya Bali, kita punya Sulawesi, kita punya Aceh. Kita semua punya, bahkan mohon maaf, setan aja Anda nonton film horor negara manapun, Indonesia sarjana beliau. Nah, itu suster ngesot bro. Kalau nggak D3 kemungkinan S1 bro. Loh, saya boleh jujur Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya nggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah, kalau dia nyahut silakan. Di kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia, sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem nggak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan? Perancis bom meledak penduduknya hilang. Indonesia bro, Sarinah meledak, nggak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, oh, yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut-takutnya loh Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo Pak, serius. Bukti kedua di mana Pak? Saya nongkrong Senayan City Pak. Sorry Pak, udah artis ya Pak. Kalau dulu Keramat Sentiong Pak. Saya tinggal di Keramat Sentiong, sekarang udah pindah Anak Selatan. Which is sometimes harus bahasa Inggris ya kan? Ya gitu. Bro, saya boleh jujur, kita lagi pipis Pak di urinoir, berenam nih lagi pipis berenam. Tahu-tahu di belakang bunyi Pak, put. Itu kita berenam ini nggak dikomando, nengok semuanya. Rasa ingin tahu siapa yang bunyi Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis, harusnya keluar, 6-6-nya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar, kita ngomong, oh elu. Tinggi banget Pak. Kita harus akui kita kepo tinggi. Kedua Pak, buat Pak Presiden, kita negara apa lagi? Ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel.
Indonesia setannya mayoritas cacat pak, ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong, semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan pak. Lah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih pak, saya anak Tanjung Priuk, rumah sakit itu Koja, otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi pak, kan kontainernya banyak pak, ya kan, dia lagi ya Allah, balik lagi sampai subuh pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, nggak mungkin nakutin pak, pasti minta betadin, beset kakinya pak. Jadi orang nanya sama saya pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja pak. Kalau muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama bapak, satu di Istana Negara, satu di Tondano Natal Nasional. Itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu, nggak punya orang tua dari usia 4 tahun, bisa ketemu presiden, makan di istana lagi, pingin nyolong sendok pak. Soalnya sendoknya keren banget, stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius pak, saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh bapak di istana, ditanya Mas Mongol, di Tondano Mas Mongol, saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun bapak nyapa Mongol. Keren pak, ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti bapak, ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir, orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat, Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng, ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk pak, seperti Pak Jokowi, permisi, ya kan, ya sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya, dia kan lagi jangan, oh ya Allah, dia kan kita putar-putar, umur panjang pak, ya kan, iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf pak, di Sangir nggak ada aturan makanan pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi, harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius lah. Coba anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuman punya 3 bulan lagi dia akan meninggal karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba anda cek sejarah, lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Om sampai 100, kenapa dia budek pak? Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70, ibu anak. Oma Mongol nggak denger pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak denger, apalagi sama yang di atas, ya kan? Ya. Yang paling terakhir, soalnya pak kalau makin banyak pak bayar, ya kan? Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia, asing, ya kan? Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini, berhenti mengucapkan turut berduka cita, semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi dipakai kalimat ini.
Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah berapa orang di sisinya, Pak? Ini udah 2024, udah numpuk orang di sisinya, Pak. Ya kan? Bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat, bikin saf baru. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya, ya kan? Jadi bisa nengok ke belakang, wah bos besar tuh. Jadi santai ngadepin hidup, Pak. Saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun. Dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan dan daya kreatif. Nggak pernah terbayangkan, bos, anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang. Saya 12 tahun jadi artis, Pak. Sulawesi Utara banyak artis, Pak. Tapi saya artis yang paling banyak main film dari Sulut, Pak. Saya sudah membintangi 41, Pak, ya, layar lebar. Dan saya berharap Pak Presiden menginformasikan kepada Menteri BUMN, kalau boleh ayo kita bikin film anak kecil, Pak. Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik, Pak. Jujur aja, bro, kita anak kecil dibombardir dengan film Dora. Anak 6 tahun kerjaannya kelayapan, Pak. Ini anak siapa? Selalu dia mau kemana-mana nanya, mau kemana Pak kita hari ini? Ini anak harus tidur siang. Ini gua curiga juga, ini anak ini yatim piatu juga, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, zaman Mongol dulu ada si Unyil, ada nilai moralnya yang diajarin oleh Pak Raden. Dan saya berharap BUMN yang ada dengan komando Pak Presiden mengingatkan. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini sangat menarik sekali teman-teman. Kita melihat bahwa seorang Mongol, ya, momen dimana hadir untuk stand up komedi, ya, di acara partai PSI dan di hadapan Pak Presiden, mantan presiden pada saat itu Pak Joko Widodo. Dan kita melihat bahwa bagaimana ya keluar biasaan beliau ini dalam menyampaikan stand up komedinya di hadapan banyak para pejabat. Nah teman-teman, kita lihat ya di sini banyak sekali tanggapan para netizen. Mari kita lihat komentar mereka satu persatu dalam kolom komentar ini. Nah ini yang dikatakan bahwa ngakak juga, semoga saja Indonesia damai, tentram, selalu ceria rakyatnya. Nah dengan hiburan-hiburan yang disampaikan oleh Bang Mongol tadi, tentu ini sangat membuat ya para hadirin saat itu ketawa bersama dan sangat bersukacita dan bahagia, karena seorang Mongol siapa yang tidak kenal teman-teman. Dan itu yang tidak ketawa pun pasti akan ketawa, ya. Dia belum aja ngomong, orang sudah ketawa melihat dia, apalagi kalau dia sudah ngomong. Jadi ini sangat luar biasa Pak Mongol ini, ya. Nah kita lihat bahwa itulah kebodohan warga Indonesia yang berkelebihan. Uang, ya, sombong kalau udah pergi ke luar negeri, ya, membengkakkan negara lain, padahal uang korupsi pula yang itu yang dimiliki. Nah ini bermacam-macam komentar para netizen teman-teman, ya. Kita lihat lagi ada yang pantas ya Mongol jadi komedian paling mahal karena dia lucu tapi dia pintar menjaga lisannya, nggak menghina orang lain juga, jadi nggak belagu, dan dia juga bisa merendah. Nah jadi kalau kita lihat ciri khas dari Mongol ketika menjadi stand up komedian, ya, atau diundang sebagai komedian di sebuah acara tertentu, ya, paling banyak yang disukai oleh masyarakat atau para netizen ini adalah termasuk Bang Mongol ini, ya, karena dia selalu menjaga, walaupun dia berupaya untuk lucu, ya, berusaha untuk membuat orang ketawa, karena itu salah satu kunci, ya, untuk berhasil atau tidak berhasil para stand up komedi ini atau komedian ini, ya, takutnya para penonton tidak ketawa teman-teman. Tapi kalau para penonton ketawa ketika dia memberikan kata-kata lucunya, jadi mereka sudah mulai mencairkan suasana dan merasa sudah diterima, ya, dan sudah bisa bersahabat dengan situasi saat itu. Dan ketika bayangin teman-teman, kalau diundang di sebuah acara seperti Mongol ini di hadapan para pejabat negara dan presiden, ketika dia diundang sebagai komedian di sana, lalu
Tidak ada satupun yang ketawa dari pertama sampai terakhir apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh komedian tersebut misalnya. Barangkali pasti menjadi stres juga teman-teman, ya, karena merasa gagal, tidak ada yang lucu apa yang dia sampaikan. Tapi ya kita lihat ya, syukurlah kalau momen si Pak Mongol ini menjadi stand up komedi. Setiap acara beliau diundang, tidak ada yang tidak ketawa, yang hampir sepanjang ya beliau tampil di panggung dan sampai turun di panggung pun pasti orang pada ketawa-ketawa semua kerjanya. Nah, kita lihat teman-teman, kenapa Mongol seperti itu? Karena dia sepada-padanya juga dia memberikan komedian yang paling lucu, tetapi dalam hal itu dia tetap menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, jangan sampai merasa mengarah kepada penghinaan atau menyinggung orang lain, atau lebih menyindir atau segala macam. Tetap menjaga lisannya, tetapi dengan catatan harus lucu dan juga memiliki kerendahan hati, ya. Jadi Mongol termasuk ya stand up komedi yang cukup hebat teman-teman, ya. Presiden ya yang masyarakat kayak Pak Jokowi cocok jadi presiden Indosiar atau Indonesia, ya, karena rakyat Indonesia ya memujak banyak suku dan orang kecil, ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini bahwa beruntung sekali Pak Mongol ini sudah berapa kali bertemu langsung sama Pak Presiden Jokowi, ya. Hampir Pak Presiden Jokowi ya selesai dengan tugasnya, tapi ya saya sering juga bertemu beliau di YouTube. Oke, teman-teman, kita lihat ya ini sebagai hiburan saja teman-teman, ya. Kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mongol ini ya ini benar juga, ya. Salam hangat, salam sehat selalu kepada Bapak Insinyur Pak Joko Widodo. Semoga keluarga Bapak selalu di dalam lindungan dan Ibu Ida dan seluruh keluarga. Mongol kocak juga, habis saya suka goyangnya. Sukses selalu buatmu bro Mongol. Kapan yang bisa bertatap muka bersama dengan Pak Mongol ini? Benar juga kata Bang Mongol ini, harus ada film anak-anak lagi yang berbobot buat anak-anak. Seandainya Pak Jokowi boleh nyalon lagi, Pak Jokowi pasti jadi lagi. Pak Jokowi orangnya rendah hati, baik, jujur, tidak sombong, tepat janji, dan juga terbukti. Pembangunannya sudah terbukti, sangat maju sekali. Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan panjang umur, ya, sukses selalu, ya, saudara-saudaraku seluruh Indonesia. Ya, kita dukung lagi Pak Jokowi di dalam presiden atau di dalam program-program berikutnya. Alhamdulillah Indonesia serba ada, dari tempat wisata budaya orang kepo pun nomor 1 sampai jenis setan pun lengkap. Orang kocak juga ada. Contohnya ini bikin aku ketawa sendiri melihat si Mongol ini, tapi masuk akal juga pernyataannya teman-teman, ya. Bukan sekedar lucu-lucu sih teman-teman, ya, tetapi lucu tetapi ada bobotnya, ada nilainya, dan ada ya isi dari apa yang disampaikan oleh dari stand up comedy ini atau Pak Mongol ini. Jadi kita lihat, salam rindu dan sangat selalu buat Pak Presiden Prabowo yang kita cintai. Ya, tentu senang melihat Pak Jokowi ya di YouTube dan orangnya baik dan rendah hati selalu. Nah, kita lihat teman-teman, saya sangat senang dan bahagia ya atas setan Pak Mongol yang sangat berbobot penuh dengan arti kemanusiaan. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa hutang negara menggunung, rakyat desa bayar pajak enggak telat, tetapi jalan seperti kubangan kerbau. Ya, mungkin di daerahnya sana masih belum sampai pembangunan. Ya, jangan salahkan pemerintahnya, jangan salahkan presiden ininya, tapi ya itu adalah tanyakan kepada pemerintah daerah di sana, ya. Betul, kalau pribumi pasti ya membanggakan negara sendiri, bukan seperti keturunan Yaman menjelek-jelekan negara Indonesia. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa orang ini sejatinya warga negara Republik Indonesia, bangga kepada negaranya, menghormati pemimpin. Aku bangga dengan orang yang seperti ini. Ini pemuda dari 10 pemuda yang disebut Bung Karno. Jadi termasuk Pak Mongol ini, teman-teman, ya. Ya, teman-teman, kita lihat lagi apa isi komentar para netizen. Saya sangat bangga jadi bangsa Indonesia yang semakin menjadi maju, ya, disegani bangsa-bangsa asing. Ayo kita semua bersatu dan diberkati dengan kerendahan hati, karena
Tuhan suka dengan orang yang rendah hatinya. Nah teman-teman, saya bukan dari golongan orang petani atau rakyat biasa. Jadi menjalankan rutinitas seperti biasa, tidak mengenal secara pribadi dengan Pak Presiden Pak Jokowi pada saat itu. Tapi saya sangat kagum dengan mencintai beliau karena ketulusan hati beliau membangun NKRI yang bikin berubah gratis, yang sehat selalu untuk Pak Jokowi. Nah, oke, begitulah sosok Mongol seluruh ya Koletengan mendengarkan kita semua. Ada pesan moral mengingatkan juga ya dengan penelusuran dari Pak Mongol juga. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait ya pidato atau narasi dari Mongol ini ya dengan terkaitan stand up komedinya, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video. Salam untuk perubahan.